makanya butuh cerdas. Nah, itu dia, perempuan harus cerdas. Iya, betul. Kecerdasan adalah ketika dia mampu keluar dari keadaan, ketika dia memiliki solusi-solusi yang tepat untuk hidup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Nita Agustin Rahman dalam rubrik Suara Perempuan Bagana. Dari hati perempuan untuk kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah pertanyaan sederhana namun memiliki arti yang cukup mendalam, yaitu mengapa perempuan harus cerdas. Di tengah perubahan zaman, perempuan tidak lagi hanya dituntut untuk kuat secara fisik, tetapi juga matang dalam berpikir, bijak dalam bersikap, dan berani dalam mengambil keputusan. Sayangnya, kecerdasan perempuan masih sering disalahpahami, dianggap ancaman, dianggap berlebihan, bahkan dianggap melampaui batas. Padahal, perempuan yang cerdas bukanlah perempuan yang ingin menguasai, melainkan perempuan yang ingin memahami, bukan untuk melawan, tapi untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan juga pastinya melindungi generasinya. Melalui diskusi ini, kita akan mengajak sahabat Bagana untuk melihat kecerdasan perempuan sebagai sebuah kebutuhan, sebagai amanah, dan juga sebagai cahaya bagi kehidupan. Dalam diskusi kali ini, saya kembali ditemani oleh Mbak Rindu Istiqomah. Ya, apa Nita, kabar Mbak Rindu? Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali. Kita berjumpa kembali dalam suasana yang bahagia. Insya Allah, perempuan Karena semua harus bahagia. Perempuan harus bahagia, betul, karena kita harus bahagia. Betul. Jangan lupa bahagia Mbak Nita. Insya Allah, Mbak Rindu juga. Siap. Kita mulai ya Mbak ya. Menurut Mbak Rindu, kecerdasan seperti apa nih yang paling dibutuhkan oleh perempuan agar dia mampu menjaga martabat dan juga masa depannya? Oke. Ketika kita bicara soal kecerdasan, kita tidak hanya bicara soal berapa IQ kita, 120, 125, bukan hanya itu sudah pasti kecerdasan yang mungkin dibawa dari, kalau nggak salah ibu menurunkan 60% kecerdasan kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan secara emosional, karena kecerdasan emosional lalu kita butuhkan ketika kita harus menjadi problem solving dari permasalahan-permasalahan yang perempuan hadapi. Betul. Dalam berbagai kehidupan dia sehari-hari, sebagai ibu, sebagai mungkin wanita pekerja, karena kehadirannya itu memang sangat dibutuhkan. Jadi untuk menanggapi semua itu, kecerdasan menurut saya adalah hal yang dibutuhkan secara kecerdasan secara IQ, juga kecerdasan secara emosi. Karena ketika dia tidak mampu atau tidak cerdas secara emosi, bagaimana dia bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, atau bagaimana dia bisa berinteraksi sosial ketika dia sendiri tidak mampu atau tidak cerdas dalam mengelola emosinya. Itu sih Mbak. Iya, apalagi kita ya Mbak, perempuan itu dituntut untuk multi talent. Betul. Karena problemnya itu banyak. Betul. Makanya butuh cerdas. Nah, itu dia, perempuan harus cerdas. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Mbak, apa sih sebenarnya yang akan hilang nih ya dari kehidupan kita nih perempuan ketika ia tidak diberi ruang nih untuk berpikir, untuk belajar, dan untuk bersuara? Oke. Ketika perempuan tidak bisa bersuara, atau ketika perempuan tidak punya ruang untuk mengembangkan dirinya, artinya adalah dia harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh yang membuat dia tidak punya ruang ini, ya kan? Itu kenapa perempuan harus cerdas. Pertama, dia harus mandiri. Kalau yang menjaganya dia ini suatu hari tidak ada, apa yang akan dia lakukan? Kalau suatu hari dia tidak punya sandaran, let's say secara ekonomi dia tidak bisa mencari uang untuk menafkahi diri dia sendiri. Ketika terjadi apa-apa, apa yang akan dia lakukan? Iya, betul bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi ini bukan soal rezeki tadi, ini soal menjemputnya. Ini soal kecerdasan kita untuk mandiri, ini soal ketika kita ditinggalkan oleh semua orang.
Walaupun ditinggalkan, kita bisa tetap berdiri di kaki iya, kita karena sendiri. perempuan yang cerdas adalah perempuan yang bisa mencintai diri dia sendiri, Betul. menafkahi diri dia sendiri. Walaupun mungkin ada suami itu sudah pasti, tapi kita juga punya punya kewajiban untuk dengan kaki kita sendiri. Yaitu tadi Mbak, ketika kecelakaan itu terjadi, ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi, artinya adalah kita sudah harus secara cerdas membuat itu tetap berdiri. Contoh sekarang begitu banyak single parent. Ya. Apa yang akan terjadi ketika si single parent ini tidak bisa secara emosional cerdas, menguasai emosinya, menguasai betapa lingkungan menjudge dia, betapa secara ekonomi dia harus benar-benar berdiri untuk anak-anaknya. Ketika dia tidak punya kecerdasan dan ruang itu tidak diberikan ketika dia menikah, kita bisa membayangkan betapa hancurnya satu keluarga, dan hancurnya satu keluarga akan meruntuhkan satu peradaban. Betul. Itu sih Mbak. Dan keadaan itu ya sebagai single parent, single fighter lah itu sebutannya. Siapa yang mau ya Mbak? Siapa yang mau? Pasti Betul, tidak ada yang pasti mau. tidak yang mau itu. Tapi ketika keadaan itu memaksa dia berada di situ, kecerdasan itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau tadi kalau seandainya tidak diberi ruang, ya kan? Kalau seandainya tidak diberi, apa yang harus perempuan lakukan? Perempuan harus membuat ruangnya sendiri, cerdas sendiri, membentuk ruang intelektual mungkin ya. Kalaupun dia bisa membantu suaminya, dia bisa melakukan itu di rumah, yang tidak meninggalkan anak-anaknya. Dan hanya perempuan cerdas yang bisa melakukan itu. Betul. Karena yang ketika kecerdasannya hilang, dia pasti akan apalagi nih ya, nggak tahu gitu apa yang harus dia lakukan. Benar-benar. Apalagi kalau dalam pernikahan itu adanya kayak bullying atau apalah dari suaminya, itu kan secara emosi dia juga ya gimana ya Mbak, namanya orang tertekan gitu kan, disitulah kecerdasan emosi. Betul. Dan kecerdasan itu dimulai ketika dia memilih pasangan. Nah betul, kecerdasan untuk memilih. Betul, ya kan. Ketika dia salah memilih, ya mungkin saja akan terjadi KDRT karena dia memang nggak bisa menunjukkan dirinya, dia nggak bisa eksis di keluarganya sendiri. Jadi untuk memulai menjadi ibu yang cerdas, dia harus mulai dari memilihkan ayah yang cerdas buat anak-anaknya. Betul. Memilihkan pasangan yang cerdas untuk dia sendiri. Yang tepat. Yang tepat. Betul. Mungkin tepat saja tidak cukup, tapi harus cerdas. Takutnya nanti tepatnya nggak tepat lagi kalau dia nggak cerdas. Oke. Nah, ada nggak nih Mbak pengalaman dari Mbak Rindu, bagaimana nih kecerdasan ini bisa membantu perempuan itu keluar dari relasi atau keputusan atau keadaan yang tidak adil? Betul, kecerdasan itu dibutuhkan dalam segala situasi, terutama ketika kita berada dalam keadaan, let's say ada KDRT, ada abusing di rumah. Kan abusing itu bukan hanya dari suami, dari mertua, dari lingkungan sekitar, dari banyak hal. Itu kenapa kecerdasan itu sangat dibutuhkan, karena itu tadi secara emosi, secara intelektual dia juga harus benar-benar berpikir untuk diri dia sendiri, karena dia tidak bisa menolong anaknya ketika dia sendiri tidak bisa menolong diri sendiri. Betul. Ketika tertekan, contoh ya, kita mau, dan sekarang ini kan banyak sekali rumah tangga yang runtuh karena KDRT. Betul. Dan keruntuhan kedua adalah ketika si perempuan yang di KDRT tidak mampu keluar dari situ. Nggak mampu. Sekarang ini kita lagi booming cerita soal perselingkuhan di mana-mana ya. Dan ada satu buku soal child abuse, di mana dia 15 tahun kemudian dipaksa untuk menikah dengan lelaki dewasa. Ya kan, makanya dibutuhkan benar-benar kita mendidik anak kita ini dari kecil. Begitu dia memasuki masa remaja. Kita sudah harus, ibu yang cerdas pasti akan membekali anaknya. Nah, pilihlah yang setara. Makanya dulu zaman kita kecil ada bibit bobot bebet. Betul. Ternyata itu jangan maknanya adalah dan hanya perempuan yang cerdas yang bisa melihat itu gitu kan ya. Memang ada beberapa yang kita tidak bisa melihat pasangan kita nih sebenarnya mungkin penderita NPD atau apa, tapi untuk beberapa perempuan cerdas mungkin dia akan melihat dan dia akan memutuskan. Salah satu dari kecerdasan yang bisa kita lihat adalah ketika perempuan mampu memilih dan memutuskan untuk hidupnya. Karena kebanyakan perempuan ini berada di satu keadaan yang dia tuh nggak bisa keluar karena dia nggak tahu harus bagaimana. Itulah butuh kecerdasan untuk memilih dan memutuskan. Betul. Apalagi kayak
tadi kita bicara tentang keluarga yang tidak utuh ya Mbak. Itu kan katanya berdampak ke anak-anaknya. Apalagi dia kehilangan sosok ayah bagi si perempuan. Itu kan membuat dia tuh kayak gampang untuk dimanipulasi oleh laki-laki. Benar nggak tuh Mbak? Betul sekali. Karena perempuan yang sendiri itu sudah pasti, karena kita diciptakan berpasang-pasangan. Itu sudah pasti ya, Allah sudah menakdirkan itu. Jadi ketika kita sendiri sudah pasti agak goyah, dan disitulah perempuan cerdas berdiri. Disitulah dibutuhkan kecerdasan dari si ibu atau kecerdasan dari perempuan, walaupun dia mungkin tidak dikaruniai anak. Karena perempuan yang cerdas, dia akan tahu bagaimana melangkah setelah terjadi kejadian itu, bagaimana membuat dia tidak bisa dimanipulatif. Betul. Gitu. Itulah butuh kecerdasan, bukan hanya dia harus S1, kemudian S2. No, bukan kecerdasan itu yang kita maksud. Kecerdasan adalah ketika dia mampu keluar dari keadaan, ketika dia memiliki solusi-solusi yang tepat untuk hidup dia. Karena kembali lagi, perempuan harus bahagia. Betul. Selanjutnya nih Mbak nih, mengapa nih masih ada nih ketakutan terhadap perempuan yang dia tuh kayaknya takut gitu kalau aku berpikir kritis gitu loh. Sebenarnya apa sih yang paling diuntungkan dari ketakutan itu? Kenapa dia tuh harus takut gitu kalau dia harus berpikir kritis? Apakah dia akan dibilang, ih kamu tuh perempuan kok kayak gini, melebihi laki-laki, atau gimana? Betul. Itu gimana tuh? Kalau menurut saya, kecerdasan perempuan tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Karena kebanyakan nih para lelaki mungkin merasa terancam ya, kalau istrinya cerdas dia bisa ini dong, bisa melawan misalnya. Betul, kalau istrinya cerdas nanti dia nggak punya lagi harga diri. Iya kan? Benar. Padahal harusnya para lelaki atau bapak ini merasa bahwa kesetaraan itu penting. Ketika dia bisa menjadi sahabat dari istrinya, ketika dia bisa mengambil keputusan bersama-sama, itu mungkin akan jauh menyenangkan buat laki-laki. Karena pada dasarnya laki-laki pasti akan memilih perempuan cerdas untuk dijadikan istrinya. Kalau dia harusnya ya, kalau dia punya dua pilihan antara perempuan satu dengan yang tingkat kecerdasan 10 dengan yang 7, dia pasti akan memilih tingkat yang 10. Karena apa? Laki-laki yang membutuhkan ibu yang cerdas untuk melahirkan anak-anak yang cerdas. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Apa pesan terdalam bagi Mbak Rindu nih untuk perempuan sahabat Bagana yang hari ini masih merasa ragu, merasa takut untuk berkembang, merasa tidak cukup untuk menjadi cerdas? Yang paling penting harus dimiliki oleh perempuan adalah self love. Dia harus mencintai diri dia, dia harus merasa diri dia berharga, dia harus merasa bahwa dia adalah penentu dan pengambil keputusan. Jadilah cerdas di lingkungan yang mungkin tidak cerdas. Karena ketika biru di antara sekian banyak yang merah, dia pasti akan sangat menonjol. Itulah kenapa yang dibutuhkan perempuan ini adalah terus-menerus mengembangkan dirinya, terus-menerus belajar untuk lebih cerdas, lebih kelihatan bright. Karena dengan kita bangun pagi, kita menggunakan minyak wangi, itu aja sudah bagian dari kita proses diri kita bahwa kita ini berharga. Perasaan berharga akan membuat dia bahagia, perasaan berharga akan membuat dia cerdas, dan perasaan cerdas akan membuat dia mampu mengambil keputusan dengan benar. Sip. Sangat mendalam sekali nih perbincangan kita hari ini. Sekian Mbak Rindu, terima kasih. Insya Allah pembicaraan kita akan lebih matang. Di lain Terus ikuti suara perempuan Bagana. Don't miss it. Sip. Dari diskusi hari ini kita sampai pada satu kesimpulan penting. Perempuan itu harus cerdas bukan untuk menjadi lebih tinggi dari siapapun, tetapi agar tidak direndahkan oleh keadaan. Kecerdasan memberikan perempuan kemampuan untuk memilih, bukan dipilih oleh keadaan, untuk bersuara tanpa kehilangan adab, dan untuk berdiri tegak tanpa kehilangan kelembutan. Ketika perempuan cerdas, keluarga menjadi kuat. Ketika keluarga kuat, masyarakat menjadi beradab. Dan dari sanalah masa depan akan dibangun. Semoga diskusi ini menjadi pengingat dan penguat bahwa mencerdaskan perempuan berarti menjaga martabat kehidupan itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati perempuan untuk kemanusiaan, salam Bagana.